Wah, ada pepaya. Kalau menurut cara berpikir Quran di surat Al-Kahfi, kita ucapkan ini kalau ada buah dia masuk kebun. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita petik ya. Bismillah. Ini saya nanam tanaman saya, tapi yang numbuhkan Allah ya. Tuh, Masya Allah. Alhamdulillah dapat buat buka puasa, tapi belum matang, mungkin besok ya matang. Taruh dulu, kasih dulu istri, nanti habis itu baru kita sama. Mana Gi? Nyari tajil Pak. Nyari? Emang ada yang ini? Guys, kayak beli gitu. Oh beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini udah jam 5 mendung ya. Tapi kalau cahaya alam Allah yang ngasih lighting itu sempurna ya. Barusan saya ngambil itu pepaya tuh, coba. Itu bisa menyelesaikan ya gizi kita ya. Kalau pemerintah itu mendorong pertanian ya, supaya diciptakan varietas unggul, terus kemudian ini masyarakat atau rakyat bisa panen dari tanah pertaniannya sendiri. Negara Indonesia kan negara agraris ya. 80% atau 70% itu tanah pertanian, dan di situ terbuka lapangan pekerjaan. Coba kalau Prabowo itu atau presiden siapalah itu berorientasi pada pertanian dan laut, wah makmur kita, penduduknya nggak ada yang miskin karena terbuka lapangan pekerjaan. Kemarin saya buka puasa pakai singkong ngambil sendiri singkong sini, metik nih, terus direbus pakai sambal, ya kan, cabenya ngambil di sini. Tunggu berambang yang belum numbuh ya. Jadi ada kos yang bisa dihemat ya. Dan nanti sebagian sebagian uang itu untuk diinvest untuk pendidikan ya. Makan dari kebun sendiri, dari tanah pertanian sendiri. Nggak seperti sekarang ya. Ya Bulog itu misalnya, Bulog itu badan urusan logistik ya. Itu dia beli kedelai bukan dari petani, tapi ngimpor. Gudang-gudang penuh dengan jagung, dengan kedelai, tapi bukan beli dari petani, tapi gudang-gudang Bulog itu konon semuanya beli dari negara orang. Kenapa negara sendiri nggak dimunculkan ininya, tanah pertanian? Kemarin ada food state malah menjadi bumerang ya buat Prabowo. Kenapa? Lah terus ada kritik ya, nanam singkong. Sebenarnya yang disasar bukan singkongnya sebenarnya kan, tapi itu hutan-hutan dibuka, kayunya untuk siapa gitu loh. Orang curiga kayunya untuk pabrik kertas yang buka ladang-ladang atau hektaran hutan untuk food estate itu katanya kayunya untuk pabrik kertas. Nggak tahu pabrik kertas milik siapa. Jadi yang disasar itu kayunya, bukan betul-betul sungguh-sungguh untuk meningkatkan cadangan pangan nasional ya. Biaya triliunan tuh. Coba kalau pemerintah punya strategi yang lebih canggih ya, dengan 2 level. Satu, mengirimkan ribuan anak-anak muda ke seluruh dunia untuk menguasai teknologi tinggi selama 10 tahun itu 6 juta dikirim ke luar negeri misalnya gitu. Ya dengan biaya grant, biaya dari pemerintah, daripada uang 500 triliun untuk dibagi-bagi ke bansos itu selama 5 tahun itu kan nggak jadi apa-apa kan. Coba diinvestasikan ke pendidikan ya nggak. 5 tahun udah jadi sarjana, sudah bisa melakukan proses-proses added value karena manusianya sudah unggul dengan ilmu pengetahuan. Tentu berbeda dengan kalau 5 tahun hanya untuk perut gitu. Ini kepala botak ini loh yang harus diurus. Artinya ilmu pengetahuan orientasinya itu, bukan perut gitu ya.
Nah, setelah ada pengetahuan, ada penghasilan, baru perut itu bisa diselesaikan ya. Jadi kalau hanya bansos itu kan sifatnya karikatif ya, tambal sulam, nggak menyentuh akar persoalan. Akar persoalannya kan kemiskinan ya. Nah, itu harus diselesaikan dengan jangka yang lebih panjang. Yang dipotong adalah akar-akarnya, yaitu kemiskinan, dengan cara membiayai anak-anak muda, ribuan anak muda itu, jutaan anak muda ke seluruh dunia untuk jadi orang-orang yang berpendidikan, supaya dengan pendidikan itu nanti punya penghasilan. Dengan penghasilan itu kemudian dia meningkatkan keluarganya, dan generasi kedua dari keluarga itu karena ada orang yang berpendidikan dan penghasilan karena pendidikan yang cukup, maka kemiskinan itu terpotong atau dipotong ya, secara lebih dasariah, secara lebih mendasar ya enggak. Bukan terus disiram pakai bansos 600.000 per 3 bulan atau 300.000 atau berapa, itu nggak jadi apa-apa ya kan, cuma ngabis uang sampai 500 triliun untuk bansos, untuk sementara rakyatnya masih masih miskin, rakyatnya tetap miskin ya kan. Bansos itu kan sifatnya karikatif, tambal sulam, nggak menyelesaikan akar persoalan. Akar persoalan kita adalah kemiskinan. Nah, salah satunya dengan cara pendidikan pendidikan tinggi itu ada semacam investasi yang harus sabar ya, supaya untuk kita bisa melakukan mobilitas vertikal karena pendidikan yang cukup ya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya terbuka lapangan pekerjaan ya, tanah-tanah pertanian itu, tanah-tanah yang mati itu dihidupkan ya. Ya tentu dengan di-drive sama pemerintah kan, dengan pupuknya, dengan pembelian dari bulog-bulog itu, oleh bulog-bulog untuk petani itu. Jangan bulog itu belinya dari mana? Dari impor, dari petani di luar Indonesia. Lah terus buat apa ada bulog hanya cuma untuk memperkaya segelintir pejabat yang terkait, yang linkage dengan proses impor itu, termasuk pedagang-pedagang itu. Kan pedagang-pedagang itu maunya kita impor terus. Kenapa? Lah karena ada komisinya besar di situ. Uangnya ada dari anggaran APBN untuk beli dari kementerian-kementerian itu kan, untuk beli barang-barang impor yang gampang dapat duit ya. Tapi bikin susah masyarakat secara jangka panjang. Jadi saya kira pemerintahan Prabowo itu jangan ngurusin makan gratis, tapi bagaimana pendidikan gratis ya, dan kemudian bagaimana petani atau nelayan itu bisa mengeksplorasi ya, tanahnya dan lautnya sendiri dengan bantuan teknologi dari pemerintah, dan kemudian solar atau pupuk dari pemerintah ya. Solar untuk kapal nelayan misalnya, dan pupuk untuk tanah-tanah pertanian ya. Saya kira itu satu cara ya, supaya kelihatan pemerintah itu punya visi gitu. Sekarang kelihatan pemerintah nggak punya visi ya. Bagaimana bisa Indonesia emas tahun 2045 ya, kerjaan susah, pendidikannya baru sampai kelas 7 ya kan, sementara 1 tahun banyak anak-anak SMP dan SMA itu yang nggak punya ijazah SMP dan SMA itu ada 3 tahun ya, 3 tahun ada 3 juta 1 tahun. Itu datanya Anies Baswedan waktu dia jadi gubernur. Nah kalau 10 tahun ada 30 juta anak-anak remaja kita yang masih remaja itu di bawah 17 tahun, 18 tahun, dari 14, 15, 16, 17, 18 itu nggak punya ijazah SMP dan ijazah SMA. Lah nggak berpendidikan. Harusnya diselesaikan itu. Bukannya dana pendidikan diambil, dana bos itu malah untuk makan gratis. Ini kan nggak tahu lah. Nah ngomong gini kan penting ya. Ya untuk apa? Untuk membangun NKRI lewat gagasan sederhana, mana tahu ada gunanya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang